Assalamualaikum. Salam olahraga anak-anak. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi di masa pandemi ini kita semua harus selalu menerapkan pola hidup sehat dan juga tentunya protokol kesehatan agar terhindar dari berbagai penyakit serta virus di masa pandemi saat ini. Nah, jadi Kakak akan menjelaskan mengenai pembelajaran Penjaskes SD atau MI dengan tema pola hidup sehat. Nah, jadi budaya hidup sehat, apakah kalian tahu pentingnya hidup sehat itu seperti apa? Nah, selanjutnya kalau kalian sudah tahu, apakah kalian sering sakit? Nah, ini sering sekali menjadi penentu seseorang selalu menjalankan hidup sehat atau tidaknya ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menjaga kebersihan lingkungan serta bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, jadi ketiga subtema pada video ini sangat-sangat mempengaruhi pola hidup sehat kita. Nah, selanjutnya kalian tentu sudah paham ya tentang pentingnya menjaga kebersihan. Dengan hidup bersih, kita dapat hidup sehat. Menjaga kebersihan juga bukan hanya sekedar menjaga lingkungan dari sampah yang berserakan. Akan tetapi menjaga kebersihan juga berarti menjaga lingkungan agar tidak menjadi sarang penyakit. Selanjutnya, setelah menjaga hidup sehat dalam lingkungan, kita juga perlu menjaga hidup sehat dengan tentunya dimulai dari diri sendiri. Nah, jadi kita harus membiasakan bagaimana cara menjaga hidup sehat diterapkan dari dalam diri kita sendiri. Nah, jadi di sini kakak akan menjelaskan beberapa hal untuk mempermudah pola hidup sehat kita. Yang pertama yaitu dengan diri sendiri dulu ya. Mandi 2 kali sehari, terus mencuci rambut atau keramas paling sedikit 2 hari sekali, terus menggosok gigi sesudah makan dan tentunya sebelum tidur. Nah, terus kita juga harus mencuci tangan sebelum makan. Nah, terus habis itu kita juga harus mencuci kaki sebelum tidur, memakai pakaian yang bersih, terus tidak membuang sampah di sembarangan tempat, terus selokan harus dibersihkan seminggu sekali setidaknya, terus membersihkan rumah dan halaman secara rutin, terus membersihkan saluran air yang tersumbat supaya tidak menjadi sarang penyakit ataupun nyamuk. Terus juga kita harus menguras bak mandi dan mengubur kaleng-kaleng bekas agar tidak juga menjadi sarang-sarang penyakit. Dan yang terakhir, kita juga akan mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali. Nah, itu adalah pola-pola hidup sehat yang harus kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, baik itu dalam diri sendiri maupun lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya kebersihan harus kita jaga dimanapun kita berada. Yang pertama nih, rumah harus dibersihkan. Setiap hari rumah dibersihkan oleh orang yang tinggal di rumah itu sendiri. Selain ruangan, di dalam rumah, halaman juga harus dibersihkan. Terus kalau di sekolah nih, ruang kelas itu harus kita bersihkan juga, harus setiap hari tentunya. Karena kelas itu adalah tempat kita dari mulai belajar, bermain, dan lain sebagainya. Nah, terus siapa yang akan membersihkan kelas tersebut? Ya tentunya kita semua, baik itu murid-murid ataupun ibu sendiri. Terus lanjut, sekolah biasanya dibersihkan setiap 1 minggu 2 kali setidak-tidaknya. Nah, selanjutnya lingkungan tempat tinggal kita biasanya dibersihkan setiap bulan. Kegiatan ini
disebut dengan kerja bakti atau kerja antar masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan. Nah, semua warga harus terlibat dalam kerja bakti tersebut. Nah, keuntungan dari lingkungan yang bersih itu antara lain yang pertama, terhindar dari penyakit tentunya. Terus yang kedua, hidup terasa nyaman dan tentram. Terus yang ketiga, udara terasa segar. Beda halnya dengan kalau misalnya suatu tempat itu jarang dibersihkan. Nah, terus yang terakhir, lingkungan di sekeliling kita menjadi enak dipandang atau indah untuk dilihat. Nah, selanjutnya, pola hidup sehat itu antara lain yang pertama, makan yang bergizi atau ideal, jadi mencangkup 4 sehat 5 sempurna. Kalian sudah tahu belum 4 sehat 5 sempurna itu seperti apa? Nah, kalau belum tahu, kakak kasih tahu ya. Yang pertama, harus ada asupan karbohidrat di dalamnya. Terus harus ada kandungan gizi, protein, serta di dalamnya harus juga ada vitamin. Nah, jadi dengan adanya hal-hal tersebut bisa mencukupi kebutuhan gizi kita setiap harinya. Misalnya makan nasi, ikan, proteinnya dari ikan, karbohidratnya dari nasi, terus gizinya bisa dari vitaminnya bisa dari tumbuh-tumbuhan, terus juga dari buah-buahan, terus susu juga itu kita bisa dapatkan. Nah, terus lanjut lagi, kebersihan diri, terus olahraga teratur, kebersihan pakaian, kebersihan lingkungan rumah masyarakat dan sekolah, selalu berpikir positif. Nah, terus ada keuntungan setelah menerapkan pola hidup sehat. Nah, yang pertama, metabolisme tubuh semakin meningkat. Yang kedua, lingkungan terlihat rapi dan indah. Yang ketiga, tubuh semakin optimal untuk beraktivitas. Yang keempat, tidak mudah terserang penyakit. Yang kelima, psikologis diri terkontrol dengan baik. Artinya, jika kita melakukan pola hidup sehat, maka kita akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang telah kakak sebutkan tadi. Nah, jadi kita harus membiasakan pola hidup sehat ini ya, adik-adik. Anak-anak semua harus benar-benar menjaga kebersihan diri maupun lingkungan. Nah, terus apa sih dampak jika kita tidak menerapkan hidup sehat? Nah, tentu banyak sekali dampak yang akan kita rasakan jika kita tidak melaksanakan pola hidup sehat. Nah, dampak itu terdiri dari dampak lingkungan dan juga dampak dari diri sendiri. Nah, dampak dari lingkungan itu yang pertama, lingkungan terlihat kotor. Terus sumber sarang penyakit, terus juga penyakit yang dapat timbul seperti demam berdarah atau DBD, terus malaria dan lain sebagainya. Sedangkan dampak pada diri sendiri yaitu yang pertama, lebih mudah terserang penyakit tentunya. Terus yang kedua, pikiran cemas, merasa selalu capek atau mudah lelah, terus tubuh terlihat kacau atau berantakan, atau juga bisa tidak rapi dan juga lebih malas saat beraktivitas. Nah, jadi seperti itu mengenai pola hidup sehat. Terima kasih.